我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Mana nih di antara kalian yang minta 2 video? Kalian gak ada niat buat lempar sempak gitu buat Mimin? Kuilah, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan ceritanya. Cerita berkancut di mana Xiaoyan telah pergi dari Burning Flame Valley dan menuju ke kota Tianhuang. Pada saat bepergian, Xiaoyan benar-benar menikmati metode pelatihan lengkap untuk Skyfire 3 Mysterious Change. Teknik ini merupakan teknik rahasia tingkat puncak dari Burning Flame Valley. Namun keunikan dari teknik rahasia ini juga membuat seseorang sulit untuk menilai kelasnya. Teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna di tangan beberapa orang, namun di tangan beberapa ahli yang memiliki banyak jenis api kuat, kekuatan yang bisa dilepaskan pasti akan sebanding dengan teknik rahasia di tingkat kelas D. Beruntung saat ini Xiaoyan memiliki 3 jenis api surgawi dan ia secara kebetulan mampu melepaskan 3 perubahan misterius api langit hingga ke puncaknya. Xiaoyan pun berpikir, namun meskipun begitu, energi yang tercipta setiap kali Skyfire 3 Mysterious Change meletus sangat liar dan ganas. Tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan kekerasan ini akan mampu mencapai tingkatnya. Bahkan dengan kekuatan tubuh Xiaoyan saat ini, sepertinya ia akan sedikit sulit untuk bertahan. Setelah itu, Xiaoyan pun menghela nafas hingga tak terasa 10 menit kemudian, Xiaoyan pun telah tiba di luar istana dari klan Liu. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah masuk dan bertemu dengan Liu Qing beserta Lin Yan dan beberapa orang lainnya. Liu Qing pun menghela nafas dan berkata akhirnya Xiaoyan telah kembali. Ia berpikir sesuatu telah terjadi kepada Xiaoyan di Burning Flame Valley. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa ia baik-baik saja. Hanya saja saat itu ia benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk membantu Burning Flame Valley memurnikan pil obat. Menanggapi hal itu, Liu Qing pun tersenyum kemudian berkata bahwa baru-baru ini klan Liu miliknya telah menjadi jauh lebih hidup karena bantuan dari Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun sedikit terkejut kemudian bertanya apakah yang telah terjadi. Liu Qing pun berkata saat ini banyak faksi yang menyadari bahwa klan Liu miliknya telah memiliki alkemis tingkat 7. Oleh karena itu mereka datang dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dan mencoba menjalin hubungan dengan Xiaoyan, seorang Grandmaster alkemis muda yang baru saja muncul. Liu Qing pun menghela nafas kemudian bergumam bahwa seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer. Ia lanjut berkata bahwa memang yang datang cukup banyak, di antara mereka termasuk beberapa faksi yang kuat. Mereka semua ingin melihat apakah Xiaoyan bisa menjadi tetua kehormatan bagi mereka. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun berkata bahwa ia tidak berminat untuk menjadi tetua kehormatan seperti itu. Xiaoyan tidak bermaksud untuk tinggal dimanapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidupnya. Liu Qing pun mengangguk kemudian berkata ia tahu bahwa Xiaoyan tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, ia telah mengungkapkan alasan untuk menolak mereka secara halus. Jika masalah ini tidak dilakukan dengan benar, hal itu akan menyebabkan orang lain menaruh dendam kepada klan Liu. Xiaoyan pun tersenyum. Setelah itu ia mengarahkan pembicaraan ke topik utama dan bertanya apakah Liu Qing punya berita tentang masalah yang ia beritahu kepadanya. Ekspresi Liu Qing pun menjadi lebih serius hingga akhirnya ia memimpin Xiaoyan dan yang lainnya masuk ke dalam. Setelah semua orang duduk, ia pun segera berkata bahwa ia memiliki berita. Perhatian Xiaoyan pun menjadi sedikit lebih fokus ketika ia mendengarkan Liu Qing. Liu Qing berkata bahwa Xinlan yang Xiaoyan sebutkan seharusnya menjadi anggota dari klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya sepertinya disebut dengan Ye Xinlan. Xiaoyan pun mengangguk kemudian bertanya seperti apa kekuatan dari klan Ye ini. Liu Qing pun segera berkata bahwa kekuatan dari klan Ye ini cukup kuat. Paling tidak itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu miliknya. Tentu saja bisa memasuki kursi tetua Pil Tower bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Bahkan faksi kuat di benua pun memiliki cabang di tempat itu. Namun secara keseluruhan ada 5 klan besar yang terkait dengan Pil Tower. Klan Ye adalah salah satunya, namun klan Ye saat ini sudah menurun. Klan Ye telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu mereka bahkan kehilangan kursi tetua di Pil Tower.
Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah di antara 5 faksi besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain. Xiaoyan pun mengangguk kemudian berpikir bahwa tidak heran klan Ye akan mengirim Xinlan ke Akademi Jianan. Tampaknya situasi mereka sudah benar-benar mencapai tahap seperti itu. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi dari Pil Tower. Karena Xiaoyan telah berjanji untuk membantu Xinlan, maka Xiaoyan secara alami perlu lebih memperhatikan aspek tersebut. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan, Liu Qing segera berkata bahwa ia tidak terlalu yakin mengenai hal itu. Namun kondisinya sepertinya cukup keras. Bagaimanapun hal itu adalah Pil Tower. Selain itu seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam dari Pil Tower untuk memasukinya. Xiaoyan perlahan mengangguk dan berpikir bahwa masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibicarakan dengan perlahan. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengubah topik dan bertanya apakah Liu Qing memiliki berita terkait dengan dokter peri kecil. Liu Qing ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Akhirnya ia pun menjawab apakah dokter peri kecil yang Xiaoyan sebutkan memiliki tubuh racun sedih yang dikabarkan. Xiaoyan menegang saat mendengar perkataan dari Liu Qing. Ia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam apa yang telah terjadi. Liu Qing pun agak gemetar, kemudian ia berkata bahwa ia telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan berita di wilayah Pil. Saat ini masalah yang menyebar liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil karena ia memiliki racun tubuh sedih yang legendaris. Konstitusi aneh seperti racun tubuh yang menyedihkan yang namanya membuat orang merasa takut telah muncul di dataran tengah sebelumnya. Hingga akhirnya mereka pun benar-benar menyebabkan bencana yang besar. Awalnya semua orang berpikir bahwa konstitusi racun semacam ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, akhirnya konstitusi racun tersebut pun telah muncul kembali. Mendengar hal itu, Xiaoyan tentu saja memahami apa yang dimaksud oleh Liu Qing. Ia pun segera bertanya di manakah lokasi dari dokter peri kecil saat ini. Liu Qing pun merenung sejenak hingga akhirnya ia berkata bahwa ia tidak yakin tentang lokasi tepatnya. Namun ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang bisa diciptakan oleh tubuh racun sedih seperti itu. Di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari lembah sungai es adalah yang paling banyak mencari dokter peri kecil. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah saat ia mendengar nama Ice River Valley. Melihat Xiaoyan yang terkejut, Liu Qing pun lanjut menjelaskan berdasarkan apa yang ia tahu, lembah sungai es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus seperti itu. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik dengan tubuh racun yang menyedihkan. Selain itu, menurut informasi yang diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli dari lembah sungai es beberapa waktu lalu. Meskipun ia akhirnya berhasil melarikan diri, ia juga terluka parah. Jika tidak, maka ia tidak akan menghilang untuk waktu yang sangat lama. Xiaoyan perlahan mengangguk dan ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Ia tak menyangka bahwa hal seperti itu telah terjadi selama periode waktu mereka berpisah. Xiaoyan pun dengan erat mengepalkan tangannya dan niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, maka Xiaoyan akan membuat lembah sungai es ini membayar harga dengan darah. Melihat emosi yang melonjak dari tubuh Xiaoyan, Lin Yan pun segera bertanya apa yang Xiaoyan rencanakan. Kekuatan dari lembah sungai es tidak kalah dengan Burning Flame Valley. Ada banyak ahli di sana yang menumpuk seperti awan dan mereka sangat sulit untuk dihadapi. Xinlan telah bersama dengan dokter peri kecil. Ia mungkin mengetahui beberapa berita yang berkaitan dengan dokter peri kecil. Adapun dengan Lin Yan dan Liu Qing, yang terbaik adalah tetap berada di kota Tianhuang. Mendengar hal itu, Lin Yan pun buru-buru berkata agar Xiaoyan membiarkan ia pergi bersamanya. Ia setidaknya sedikit akrab dengan wilayah Pil. Xiaoyan menggelengkan kepalanya kemudian berkata bahwa Lin Yan harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa ia lakukan mengenai permasalahan ini. Menanggapi hal itu, Lin Yan mungkin tidak mau di dalam hatinya, tetapi ia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat ragu-ragu. Ia juga sadar bahwa dengan kekuatan di kelas Do Huang tidak mungkin baginya bisa banyak membantu Xiaoyan. Ia bahkan mungkin bisa berakhir menjadi beban Xiaoyan, karena itu ia tidak terus bersikeras. Setelah itu Liu Qing pun berkata karena Xiaoyan memiliki rencananya sendiri, maka ia tidak akan melarang Xiaoyan. Ia akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika ia benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, maka ia akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Xiaoyan.
Setelah itu Liu Qing pun menjentikan jarinya dan sebuah gulungan seketika muncul dan berkata bahwa ini adalah peta wilayah tengah. Jika Xiaoyan ingin menemui Xinlan, maka ia dapat datang ke klan Ye yang berada di kota Ye. Xiaoyan pun mengangguk kemudian mengambil gulungan peta dari tangan Liu Qing. Setelah itu Liu Qing pun bertanya kapankah Xiaoyan bersiap untuk pergi. Xiaoyan pun menjawab dengan suara yang dalam bahwa ia akan pergi sekarang. Saat ini ia tidak mengetahui apakah dokter peri kecil dalam keadaan hidup atau mati. Ia benar-benar tidak ingin berlama-lama di tempat tersebut dan perlu menemukan Xinlan sesegera mungkin dan mendapatkan berita terkait dengan dokter peri kecil. Menanggapi hal itu, Liu Qing pun hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk kemudian berkata bahwa ia akan segera meminta seseorang untuk mengatur wormhole. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di depan wormhole dan Xiaoyan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan dari Liu Qing. Setelah itu, ia pun menangkupkan tangannya kepada Liu Qing dan yang lainnya sambil tersenyum. Xiaoyan berkata setelah ia menyelesaikan semua permasalahan ini, maka ia akan kembali ke kota Tianhuang jika memiliki waktu di masa depan. Liu Qing tersenyum kemudian berkata bahwa masih ada perjalanan selama 5 hari dari sini ke wilayah tengah. Oleh karena itu, Xiaoyan harus berhati-hati dan jangan mempermalukan alumni dari Akademi Jianan. Xiaoyan harus tahu bahwa Xiaoyan adalah siswa paling menonjol dari Akademi Dalam selama bertahun-tahun. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa Liu Qing dapat tenang karena apapun yang terjadi, Xiaoyan tidak akan membuatnya kehilangan reputasi. Akhirnya, setelah sama-sama saling mengucapkan kata-kata perpisahan, Xiaoyan pun segera melangkah masuk menuju ke wormhole. Xiaoyan pun duduk di dalam perahu kemudian berpikir bahwa begitu ia telah mencapai wilayah tengah, maka ia harus memikirkan cara untuk dengan cepat mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tianhuo Zunzi. Pada saat itu, dengan kekuatan bantuan seorang Dozun, maka Xiaoyan akan memiliki kepercayaan diri tambahan ketika menghadapi faksi besar seperti Lembah Sungai Es. Selain itu, tingkat yang Xiaoyan kumpulkan dari api binatang juga harus sedikit lebih ditingkatkan. Jika tidak, maka api transformasi kehidupan yang Xiaoyan buat saat ini hanya dapat memungkinkan Xiaoyan untuk menggunakan teratai api pemusnahan sebanyak 1 kali. Xiaoyan juga harus mulai berlatih 2 perubahan yang tersisa dari perubahan misterius api langit selama beberapa hari ini. Meskipun Xiaoyan terdesak waktu, beruntung Xiaoyan telah mendapatkan warisan. Jika tidak, bahkan dengan kemampuan Xiaoyan akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu. Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya berangsur-angsur berubah dengan dingin. Setelah itu, Xiaoyan pun menutup matanya dan metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Waktu terus mengalir di dalam lubang cacing dengan begitu cepat dan selama beberapa hari ini pikiran Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam metode pelatihan perubahan misterius api langit. 5 hari pun telah berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam itu. Ketika Xiaoyan membuka matanya dan terbangun dari latihannya, ia secara kebetulan bisa melihat lingkaran berwarna perak yang jauh. Ada riak spasial padat yang menyebar darinya dan Xiaoyan segera bergumam apakah ia telah sampai. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah sampai di luar wormhole dan mendarat di atas platform batu. Banyak lalu lintas manusia yang melintas di hadapan Xiaoyan. Tak lama, ia mendengar seseorang yang berteriak memberitahukan bahwa ada berita terbaru di wilayah dataran tengah. Lembah Sungai Es menawarkan harga setinggi langit bagi siapapun yang dapat menemukan wanita yang memiliki racun tubuh. Memberikan informasi tentang keberadaannya, maka mereka dapat mengantongi hadiah setinggi langit dari Lembah Sungai Es. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, ia pun menempelkan kertas-kertas tersebut ke beberapa pilar batu di platform batu. Xiaoyan pun perlahan berjalan menuju pria kurus kecil tersebut. Kemudian kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria tersebut. Xiaoyan melirik dan melihat kepala seorang wanita bergambar di atasnya. Meskipun bayangannya tampak kabur, namun Xiaoyan tahu bahwa gambar di kertas itu adalah dokter peri kecil. Setelah itu si pria pun tertawa kemudian bertanya sepertinya adik laki-laki ini baru tiba di wilayah Pil. Ia lanjut menjelaskan bahwa wanita ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan dan legendaris. Ia telah menimbulkan keributan besar di wilayah Central Plains beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak faksi yang bergandengan tangan untuk memburu gadis tersebut. Namun beruntung si wanita berhasil melarikan diri dan keberadaannya belum diketahui.
Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengencangkan tangannya, kemudian tatapannya segera beralih ke si pria. Xiaoyan bertanya apakah benar ada desas-desus bahwa lembah sungai es telah bertukar pukulan dengan wanita tersebut baru-baru ini. Xiaoyan melemparkan sekantong koin emas ketika ia bertanya hal tersebut. Wajah si pria kecil kurus juga dipenuhi kegembiraan, kemudian ia pun mulai berbicara. Ia berkata bahwa semua yang dikatakan oleh Tuan adalah hal yang benar. Setengah bulan yang lalu, lembah sungai es menemukan wanita racun yang menyedihkan. Pertempuran itu cukup menyedihkan dengan lembah sungai es yang telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu. Kedua sesepuh ini memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah. Selain itu, kekuatan mereka juga berada di sekitaran bintang 6 Dozong. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun lanjut bertanya apakah yang terjadi pada akhirnya. Si pria pun berkata bahwa lembah sungai es telah mengirim cukup banyak ahli. Namun wanita racun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Ia pun mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah sungai es mengelilinginya. Selain itu, ia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun menurut informasi yang diperoleh, wanita racun yang menyedihkan menderita luka yang cukup serius setelah menghadapi kedua tetua. Rasa dingin seketika melintas di hati Xiaoyan, kemudian ia pun bertanya di manakah tempat lembah sungai es mengelilingi wanita racun yang menyedihkan saat itu. Si pria pun berkata bahwa lokasi tersebut berada di aliran dewa yang jatuh di sebelah utara. Namun tempat itu pada dasarnya dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka menduga bahwa wanita racun yang menyedihkan tidak akan melarikan diri terlalu jauh. Namun mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meskipun telah mencari begitu lama. Setelah mendapatkan semua informasi, Xiaoyan pun bergumam di dalam dirinya bahwa jika terjadi sesuatu pada dokter peri kecil, maka Xiaoyan akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan lembah sungai es. Setelah itu, Xiaoyan pun mengeluarkan peta yang diberikan oleh Liu Qing kepadanya, kemudian ia pun segera pergi. Terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa jatuh, keduanya berada di arah yang sama. Namun karena kota Ye lebih dekat, maka Xiaoyan harus mencapainya dalam waktu 1 hari. Sepertinya Xiaoyan harus meningkatkan kecepatannya karena berdasarkan apa yang dikatakan pria tadi, kondisi dokter peri kecil tidak terlalu baik. Xiaoyan pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Ye City yang tidak terlalu jauh dari sana. Jarak yang dapat ditempuh hanya berkisar antara 1 hari atau lebih. Namun pada saat ini, Xiaoyan berhenti sejenak ketika ia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena ia perlu mengumpulkan api binatang. Selain itu, Xiaoyan pun menemukan cukup banyak bahan yang ia butuhkan untuk memperbaiki tubuh. Singkat cerita, tak lama setelah itu, Xiaoyan pun telah sampai di kota Ye. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat kota yang berdiri di dalam hutan. Sebuah pemikiran segera melintas dan Xiaoyan pun segera meningkatkan kecepatannya. Sementara itu, di sisi lain, pada saat ini sebuah argumen telah terjadi dalam ruang pertemuan dari klan Ye. Seorang wanita berbaju biru menangis dengan dipenuhi amarah. Seketika si wanita pun berteriak dengan marah bahwa ia tidak akan menikahi seorang pria bernama Cao Dan. Mendengar hal itu, seorang pria tua berpakaian hijau segera berkata bahwa klan Cao juga merupakan salah satu dari 5 klan besar. Mereka adalah pasangan yang sempurna untuk klan Ye miliknya. Apalagi Cao Dan adalah seorang alkemis jenius yang langka dari klan Cao. Dengan menikahinya, maka si wanita tidak hanya akan mencegah bahaya dari klan Ye yang tersingkir dari 5 klan besar, tetapi ia juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Mendengar hal itu, si wanita pun dengan marah menjawab bahkan jika ia benar-benar menikahi Cao Dan, apakah menurutnya mereka bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Cao benar-benar dipenuhi dengan ambisi liar dan mereka sudah lama ingin menelan klan Ye. Dengan melakukan ini, maka para tetua hanya akan menyerahkan diri mereka untuk dimakan. Pria tua berpakaian hijau pun segera berkata jika ini tidak berhasil, lalu mengapa ia tidak memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Jangan bilang bahwa ia berencana untuk mengandalkan jenius apapun dari Akademi Jianan yang pernah ia bicarakan untuk datang. Tampaknya si wanita benar-benar melebih-lebihkan orang tersebut. Bahaya yang dihadapi oleh klan Ye bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kucing dan anjing secara acak. Selain itu, si wanita telah berbicara tentang orang tersebut untuk waktu yang lama.
Tetapi hingga saat ini si pria pun tidak kunjung muncul dan mereka tidak melihat sosoknya. Si wanita pun terdiam hingga akhirnya ia mendengar suara yang berkata bahwa beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik untuk membantu mereka menyelesaikan krisis apapun. Seketika suara yang familiar itu pun melekat di telinga wanita berbaju biru hingga akhirnya ia menoleh. Seketika kegembiraan pun tanpa sadar melonjak di wajahnya ketika ia menyebut kakak Xiaoyan. Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu masuk aula besar sementara semua tatapan segera menoleh ke arahnya. Setelah itu, mata Xiaoyan pun berhenti kepada wanita berbaju biru kemudian bertanya apakah yang telah terjadi. Xinlan tampaknya mengerti maksud dari perkataan Xiaoyan hingga akhirnya ia pun menundukkan wajahnya dan berminta maaf. Tak lama, salah seorang tetua yang berada di aula pun bertanya kepada Xiaoyan siapakah dirinya. Ia benar-benar berani menerobos secara asak masuk ke dalam klan Ye miliknya. Xiaoyan pun segera melirik ke arah pria tua tersebut kemudian menyadari bahwa pria tua tersebut memiliki kekuatan hanya di tingkat bintang 1 dozong. Xiaoyan pun menyapu sekeliling dan benar-benar mengabaikan tetua tersebut. Satu-satunya di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiaoyan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura megah yang mengelilinginya, kemungkinan orang ini adalah bintang 6 dozong. Setelah itu, mata Xiaoyan pun segera menatap ke arah Xinlan kemudian memintanya untuk mengikuti Xiaoyan dan membawa Xiaoyan pergi menemui dokter peri kecil. Xinlan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk dengan penuh semangat. Seketika seorang tetua pun marah setelah ia diabaikan oleh Xiaoyan. Si pria pun lanjut berkata bahwa ia akan mengajari Xiaoyan yang merupakan generasi muda apa arti menghormati yang lebih tua. Ekspresi Xiaoyan pun tidak berubah hingga akhirnya pria tua yang marah pun segera melesat ke arah Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Xinlan pun buru-buru berteriak kepada tetua keempat agar ia berhenti. Namun tetua tersebut pun benar-benar mengabaikan suara Xinlan hingga akhirnya ia meminta Xiaoyan untuk segera pergi. Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya mengabaikan tangisan dari Xinlan kemudian matanya menatap ke arah lelaki tua yang sedang menuju ke arah Xiaoyan dengan angin panas. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan yang hitam pekat dan saat ini suasana hatinya juga sangat buruk karena ia khawatir dengan kondisi dokter peri kecil. Orang tua ini benar-benar menekan keinginannya untuk menyakiti Xiaoyan. Tak lama, sosok tetua keempat pun melintas dan muncul di hadapan Xiaoyan dengan tinju yang mengarah ke arah Xiaoyan. Pukulan ini tidak memiliki gerakan yang aneh namun kekuatan yang agung menyebabkan ledakan yang menakutkan. Pada saat yang bersamaan dengan pukulan hendak sampai, Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan dengan lembut perlahan merentangkannya. Ledakan segera terjadi di mana tinju dari tetua keempat beradu dengan telapak tangan Xiaoyan. Seketika wajah semua orang menjadi kaku setelah mereka menemukan bahwa pemuda kurus dan tampak lemah itu tidak bergerak sama sekali. Mata mereka pun mengandung beberapa ketidakpercayaan. Meskipun tetua keempat bukanlah yang terkuat dari klan Ye, namun ia setidaknya adalah seorang elit dozong. Bahkan di klan Ye hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat seperti itu. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan segera mengangkat matanya kemudian berkata jika ini tentang mengajarkan pelajaran, maka tetua keempat benar-benar tidak memenuhi persyaratan untuk melakukannya. Seketika sudut mulut Xiaoyan pun terangkat dan berubah menjadi senyuman dingin sebelum akhirnya telapak tangan Xiaoyan berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan liar yang menakutkan segera ditransmisikan ke tubuh tetua keempat. Kekuatan tersembunyi yang berisi api surgawi dengan susah payah menghancurkan semua pertahanan dari tetua keempat. Wajahnya langsung memucat dengan tubuh yang seketika terpental menabrak pilar besar di aula. Seteguk darah segar pun dimuntahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Xinlan pun tanpa sadar menutup mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang dan ia pun berpikir bahwa Xiaoyan di masa lalu telah memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit dozong. Namun pada saat itu ia tidak bisa hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang seorang elit dozong sampai ia memuntahkan darah. Ia pun bergumam baru kurang dari 1 tahun namun Xiaoyan sudah sekuat ini. Di sisi lain, Xiaoyan pun segera menatap ke arah Xinlan kemudian mengajaknya untuk pergi. Tak lama setelah itu, dua sosok pria tua segera melesat menghalangi pintu keluar. Dua orang yang juga berkekuatan di tingkat dozong. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang yang sebelumnya. Kekuatan mereka saat ini harusnya sekitar bintang 3 dozong atau lebih. Salah seorang pria pun segera berkata bahwa ini adalah klan Ye milik mereka.
Xiaoyan saat ini telah melukai seorang tetua dari klan mereka. Hal tersebut pun tidak dapat dibenarkan meskipun klan mereka saat ini sedang menurun, namun mereka tidak bisa menerima gangguan oleh orang lain dengan cara yang seperti itu. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia bukanlah orang pertama yang menyerang. Selain itu, ia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Oleh karena itu, Xinlan harus pergi bersama Xiaoyan untuk saat ini. Sekarang Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk menemani mereka semua dalam mengejar permasalahan apapun. Xinlan yang tampaknya tidak mau melihat hubungan antara klan Ye dengan Xiaoyan memburuk seketika teriak kepada tetua pertama dan berkata bahwa kakak laki-laki Xiaoyan adalah orang yang ia beritahu sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti akan bisa memasuki kursi tetua Menara Pil sekali lagi. Pria tua berpakaian hijau yang berada di kursi pemimpin sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata dari Xinlan. Ia segera mengerutkan keningnya sambil menatap ke arah Xiaoyan. Kekecewaan pun tampak di wajahnya melihat usia Xiaoyan yang begitu muda. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi penyelamat klan Ye seperti yang disebutkan oleh Xinlan? Pria tua tersebut pun segera berkata bahwa ia memiliki pendapatnya sendiri tentang masalah ini. Ia pun segera menatap ke arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa jika Xiaoyan benar-benar orang yang diundang oleh Xinlan, maka silakan tinggal sementara waktu di klan Ye. Izinkan mereka memainkan peran mereka sebagai tuan rumah. Mendengar hal itu, senyum dingin pun segera muncul di wajah Xiaoyan. Kemudian ia pun menatap pria tua berpakaian hijau tersebut. Xiaoyan pun berkata bahwa ia tidak tertarik untuk membantu klan Ye miliknya. Selain itu, Xiaoyan masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan saat ini dan tidak punya waktu untuk disia-siakan dengannya. Oleh karena itu, saat ini Xinlan harus benar-benar pergi bersama Xiaoyan. Menanggapi hal itu, si pria pun segera berkata jika begitu permasalahannya, maka izinkan ia untuk mencoba dan melihat apakah Xiaoyan memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya. Xiaoyan yang masih tanpa ekspresi pun segera menoleh ke arah Xinlan kemudian berkata agar Xinlan mengikuti Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun segera berbalik dan menuju ke pintu keluar aula. Seketika sebuah kemarahan segera melonjak ke wajah dua tetua klan Ye yang memblokir pintu keluar ketika mereka melihat kesombongan dari Xiaoyan. Mereka pun segera berteriak dan keduanya segera dengan serempak menyerang ke arah Xiaoyan. Tangan mereka pun mengandung kekuatan yang melonjak saat mereka meraih bahu Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun tidak berubah dalam menghadapi serangan oleh dua bintang 3 dozong. Xiaoyan pun segera menjentikan jarinya dan seketika cahaya perak menyala muncul bersamaan dengan suatu sosok perak yang melonjak. Benturan segera terjadi setelah dua tangan dari dua tetua yang menyerang Xiaoyan beradu dengan sosok berwarna perak. Kontak ini menyebabkan ekspresi kedua tetua pun berubah drastis. Namun sebelum mereka bisa mundur, sepasang lengan metalik berwarna perak segera menembus cahaya dan melesat ke arah mereka. Akhirnya lengan perak pun dengan kejam mendarat di dada masing-masing dari keduanya dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Keduanya pun dipaksa mundur dengan seteguk darah yang dimuntahkan setelah itu. Bagian dalam aula sekali lagi dalam keheningan total ketika semua orang melihat kedua sesepuh yang terpental. Banyak mata terkejut berhenti pada cahaya perak yang berdiri di samping Xiaoyan. Setelah menghilangnya cahaya perak tersebut, sosok berwarna perak pun perlahan terungkap. Xiaoyan yang berkali-kali dihadang pun secara bertahap mulai kehilangan kesabarannya kemudian berkata bahwa ini adalah yang terakhir. Berikutnya maka Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sementara itu di sisi lain, tatapan para tetua dan orang yang hadir di aula pun segera menuju ke arah Earth Demon Puppet. Mereka pun benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa sosok yang memukul mundur para tetua adalah seekor boneka. Melihat kegemparan yang ada di sana, Xiaoyan pun segera bertanya bisakah Xiaoyan saat ini membawa Xinlan pergi bersamanya. Menanggapi hal itu, pria tua berpakaian hijau pun dengan erat mengerutkan keningnya. Tatapannya segera terfokus kepada Xiaoyan dan menyadari bahwa pemuda misterius ini tidak hanya mencapai kelas dozong pada usia yang begitu muda, tetapi ia juga memiliki boneka dengan kekuatan yang luar biasa. Tampaknya latar belakang pemuda tersebut cukup mengesankan. Tidak heran jika Xinlan selalu percaya diri ketika berbicara tentang pemuda tersebut. Setelah itu, pria tua pun segera memperkenalkan namanya bahwa ia bernama Ye Zong, tetua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan? Saat ini, kesuraman di wajah pria tua berpakaian hijau itu pun perlahan-lahan ditarik saat ia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan.
Kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan sudah cukup untuk mengguncang klan Ye saat ini. Oleh karena itu saat ini nada suaranya juga jelas jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun hanya mengangguk karena ia tidak ingin tinggal lama. Xiaoyan pun mengangkat kakinya dan berjalan pergi keluar dari aula. Xinlan di belakang Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menoleh ke arah Yezong. Xinlan segera berkata bahwa ia akan kembali setelah kakak laki-laki Xiaoyan menyelesaikan permasalahannya. Menanggapi hal itu, Yezong pun hanya mampu tersenyum dan menghela nafas tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Akhirnya, setelah terlepas dari permasalahan, Xiaoyan pun segera meraih tangan Xinlan kemudian mengajaknya keluar. Setelah itu, mereka pun terbang keluar kota hingga akhirnya mereka berhenti di satu puncak gunung. Xiaoyan segera bertanya bahwa Xinlan seharusnya mengetahui permasalahan tentang dokter peri kecil. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan, Xinlan pun mengangguk dengan ekspresi sedih membuat Xiaoyan bergetar.